Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita masih bisa menjalankan syariat Islam sampai dengan detik ini. Tentu doa dan harapan kepada sahabat semua kami akan haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bisa menjadi hamba yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yakni bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sahabatku yang budiman, malu ternyata memiliki dua sifat, yakni malu yang mulia dan juga malu yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malu itu mulia. Sifat malu yang benar akan berdampak pada kebaikan dan tercegahnya dari kemaksiatan. Hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi lain Rasulullah juga bersabda, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Malu merupakan bagian dari iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman itu terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang. Cabang iman yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari tempat berlalu lalang. Rasulullah juga bersabda dengan hadisnya yang masyhur, rasa malu adalah sebagian dari iman, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana sifat malu itu bisa membuahkan kebaikan dan kemuliaan bagi pemiliknya? Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan bahwa malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menghindari segala apa yang dibenci. Sedangkan menurut Al-Junaid, malu itu ketika seseorang memperhatikan nikmat lalu membandingkannya dengan keteledoran sehingga menimbulkan suatu rasa yang kemudian disebut dengan malu. Hakikat rasa malu adalah suatu akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal buruk dan kurang memperhatikan hak orang lain. Namun dengan demikian, seorang hamba haruslah tetap berhati-hati karena ternyata ada juga sifat malu yang tercela. Imam Mujahid sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengingatkan, tidak akan mendapat ilmu orang yang malu dan juga orang yang sombong. Al-Qadi Iyad pun berkata, malu yang menyebabkan seseorang menyia-nyiakan berbagai hak, terutama hak Allah dan juga hak makhluknya, bukanlah termasuk malu yang disyariatkan. Bahkan
ini sebagai ketidakmampuan ataupun kelemahan. Lalu, kapan malu itu menjadi tercela? Yang pertama, jika perasaan malu membuat seseorang sungkan melakukan ketaatan kepada Allah. Hal ini tentu saja tidak disebut dengan malu. Ini adalah kelemahan atau perasaan rendah diri dan termasuk kategori malu yang tercela. Sebab sikap malunya telah menghalangi dia untuk memperoleh kebaikan maupun pahala. Yang kedua, jika seseorang merasa malu untuk belajar ilmu syar'i, seperti contoh seseorang yang enggan untuk belajar baca Al-Quran, ataupun orang yang enggan untuk belajar tata cara sholat yang benar, karena mungkin dia merasa sudah berumur. Padahal seperti yang kita tahu, tidak ada kata terlambat dalam melakukan kebaikan, dan juga tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang ketiga, jika seseorang malu menampakkan keislamannya, seperti seseorang yang malu berpakaian syar'i, malu memelihara jenggot, bahkan dia malu untuk datang ke masjid karena jarang melakukan hal tersebut. Malu semacam ini juga termasuk sikap yang tercela. Bagi seorang muslim, tidak ada kata malu dalam melakukan ketaatan selama ketaatan tersebut atau perbuatan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa memiliki rasa malu yang mulia, dan tentu saja kita bisa terhindar dari rasa malu yang tercela. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video kali ini kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.